seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan bersaut dan bergulat. Terperai-perai menghilang. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kedai berputar arah. Angan tenggelam dalam kabut dan amarah, luka terkuak dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung terbuang dalam waktu yang Berbullying adalah salah satu bentuk perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, baik itu internet maupun platform komunikasi lainnya. Tindakan ini bisa terjadi di media sosial, aplikasi chatting, grup online, forum online, game online, email, dan berbagai macam ruang digital lainnya yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi satu sama lain. Berbeda dengan perundungan konvensional yang terjadi secara langsung, cyberbullying bisa berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, sehingga korbannya beresiko mengalami tekanan yang jauh lebih besar. Cyberbullying pelakunya seringkali adalah remaja atau pelajar yang aktif dalam menggunakan internet. Hal ini bukan berarti orang dewasa tidak bisa menjadi pelaku, namun remaja cenderung lebih rentan karena faktor lingkungan, sekolah, pergaulan, serta masa mencari identitas. Beberapa pelaku bahkan merupakan mantan korban bullying yang lalu mau melampiaskan pengalaman buruknya kepada orang lain dengan melakukan bullying sendiri. Faktor anonimitas ini menimbulkan ketika seorang bisa mengajak bukan ayah karena berani melakukan tindakan agresif karena misalkan saat itu merasa internet sebagai orang yang anti yang dianggap berbeda tidak jarang orang agresif sosial atau akademik sekarang diberikan bahan etika menggunakan martabat korban. Untuk bentuk cyberbullying sangat beragam. Pelaku bisa melakukan hate comment, mengirim pesan bernada ancaman, menghina secara terang-terangan, menyebarkan rumor palsu, melakukan fitnah digital, atau menyebar informasi pribadi tanpa izin. Dalam kasus yang lebih ekstrim, pelaku bisa melakukan doxing, yaitu menyebarkan data pribadi korban seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya. Ada juga pelaku yang membuat akun palsu untuk menyebarkan konten negatif, foto yang direkayasa, atau fitnah agar korban merasa malu, takut, atau terancam. Karena penyebaran informasi dapat berlangsung dengan sangat cepat, dampak cyberbullying seringkali berlipat ganda dan semakin sulit dikendalikan. Dampak dari cyberbullying tentu saja sangat serius. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur, trauma mendalam, hingga kehilangan rasa aman dalam kegiatan sehari-hari. Kondisi mental yang memburuk ini bisa mempengaruhi performa akademik, membuat korban kehilangan konsentrasi, belajar, dan sekolah. Tidak sedikit juga korban yang merasa upaya menghargai diri, bahkan melakukan tindakan ekstrim seperti menyakiti diri sendiri. Pada proses
mengatur keamanan digital yang seperti private account, mute, block, dan report. Dukungan sosial baik dari teman, keluarga maupun guru juga sangat penting agar korban tidak merasa sendirian. Sekolah dapat mengadakan edukasi mengenai etika digital, memberikan penanganan yang cepat ketika ada laporan, serta menciptakan budaya anti-bullying. Di sisi lain, masyarakat internet perlu lebih sadar akan dampak ucapannya dan berperan aktif melaporkan konten berbahaya. Pencegahan ini bukan hanya soal melindungi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan saling menghargai.